Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Deana Nur Ainunisa. Saya dari jurusan Sastra Inggris semester 6 kelas B. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Abdul Hanan. Dalam kesempatan ini, saya akan menarik suatu kesimpulan dari video yang sudah saya tonton melalui YouTube. Video ini berasal dari channel YouTube yang bernama Anthony Film. Video ini berdurasi 8 menit 42 detik. Berdasarkan video yang sudah saya tonton, dapat disimpulkan bahwa variasi linguistik atau variasi bahasa merupakan konsep yang sangat penting dalam sosiolinguistik. Dapat dikatakan bahwa variasi bahasa merupakan ruh dalam pembelajaran sosiolinguistik. Kajian sosiolinguistik cenderung berfokus pada variasi bahasa yang hadir di tengah-tengah masyarakat karena adanya stratifikasi sosial. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh penuturnya yang tidak homogen. Dalam sosiolinguistik, linguistik variasi adalah variabel yang memiliki dua macam. Salah satunya adalah variabel linguistik. Variabel linguistik merupakan hal-hal yang berubah dalam bahasa pada tingkat linguistik apapun. Contohnya adalah pilihan antara kata tik dan ping merupakan salah satu contoh variabel linguistik. Lalu, pada level fonetik, semua hal yang terjadi dalam bahasa bukanlah variabel linguistik. Hal itu dipelajari dalam linguistik tradisional. Maka dari itu, timbullah alasan mengapa orang-orang memilih satu varian atau yang lain. Dalam hal ini, lokasi geolinguistik di Irlandia di sekitar Dublin tidak berpura-pura menjadi Inggris atau bangga menjadi yang lainnya. Contoh itu merupakan bentuk variabel sosial. Jadi, variabel sosial merupakan variabel kedua yang berada dalam linguistik variasi. Variabel sosial dapat mencakup hal-hal seperti geolinguistik, di mana seseorang berada di dunia kelas sosial. Beberapa kasus jenis kelamin seperti perbedaan antara pria dan wanita dalam menggunakan bahasa yang berbeda itu dinamakan kelompok etnis. Bisa jadi ada sejumlah hal yang tidak sepenuhnya menyangkut bahasa, namun mereka menyangkut masyarakat. Selanjutnya, jenis variabel sosial sintesis utama yang biasa kita sebut domain. Domain dalam sosiolinguistik mengacu pada berbagai lembaga yang kita miliki, di mana varian tersebut cenderung bersatu. Misalnya, keluarga atau rumah merupakan domain karena orang-orang yang berada di rumah tersebut menggunakan bahasa yang cenderung dalam cara mereka masing-masing, di mana mereka tidak menggunakan penggunaan sosial di luar keluarga. Penggunaan domain dalam contoh lain adalah olahraga. Ketika olahraga, kita cenderung menggunakan istilah umum yang tidak kami gunakan di domain lain seperti dalam institusi pendidikan. Contoh yang lainnya adalah gereja. Gereja merupakan domain lain yang memiliki rahasia khusus atau jenis bahasa formal atau yang biasa kita sebut bahasa sakral yang digunakan. Bahasa dalam setiap gereja tergantung pada jenis gerejanya. Jadi, dalam hidup ini, jika Anda memetakan berbagai nama yang Anda miliki yang digunakan orang lain untuk merujuk pada Anda atau untuk memanggil Anda, maka Anda bisa memetakannya ke dalam variabel linguistik tersebut. Lalu, serangkaian variabel sosial yang datang kurang lebih sesuai dengan domain. Jadi, seberapa banyak domain yang Anda miliki dalam hidup Anda bergerak melalui banyak domain, maka Anda cenderung memiliki cukup banyak nama. Dan sebaliknya, variabel sosial bisa berupa apa saja yang berhubungan dengan kinerja. Kita juga bisa mempelajari bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang marah, bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang gugup, bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang bahagia, bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang sedih, bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang kecewa, bagaimana seseorang berbicara ketika mereka sedang meminum banyak alkohol atau jenis obat-obatan lainnya. Hal itu tentu sangat mempengaruhi bahasa mereka. Varian fonetik berbahasa Inggris cenderung dipengaruhi oleh variabel sosial ketika seseorang sedang meminum alkohol atau obat-obatan.
Segala sesuatu tentu saja membutuhkan kerja otot-otot di sekitar mulut, sehingga ketika seseorang banyak meminum alkohol atau obat-obatan lainnya, maka otot-otot di sekitar mulutnya tidak akan berfungsi atau bekerja dengan baik, sehingga terkadang bahasa mereka cenderung ngelantur. Selanjutnya, apa yang disebut sosiolinguistik? Wah, jawabannya tentu sangat sederhana. Jika kita memiliki variabel linguistik dan variabel sosial, maka linguistik mencari korelasi atau hubungan yang logis antara satu dengan yang lainnya. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, antara pengguna bahasa dan struktur sosial di mana pengguna bahasa itu tinggal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang secara khusus mendalami fungsi dan lika-liku variasi atau yang biasa disebut ragam bahasa. Sosial dan linguistik dihubungkan melalui linguistik sosial berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Di sini saya akan mencontohkan kasus yang berasal dari ahli bahasa sosial Amerika yang bernama William. William suka menerapkan kepada teman-temannya yang melakukan sebagian besar pekerjaannya di Universitas Pennsylvania, dan William banyak bekerja mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan variabel sosial yang berkenaan dengan ras, etnis, mobilitas sosial, dan variabel fonetik. Jadi, William melihat cara bahasa Inggris berubah terutama ketika berada di wilayah perkotaan. Menurutnya, etnis yang berbeda dapat mengubah demografi kota-kota di Amerika. Hal itu merupakan salah satu jenis linguistik sosial. Di negara Inggris, ras bukanlah masalah yang utama karena mereka cenderung mendapatkan lebih banyak studi atau pembelajaran mengenai perbedaan gender antara pria dan wanita yang menggunakan bahasa secara berbeda. Dan juga, masyarakat Inggris sangat tinggi jika dibagi berdasarkan kelas daripada etnis. Jadi, berbagai jenis sosiolinguistik berkembang sesuai dengan lingkungan sosial dan problematika sosial yang berbeda. Lalu, di Catalonia, biasanya orang-orang tertarik ketika melihat jenis kelamin yang berbeda, ketika melihat kelas sosial yang berbeda, ketika melihat etnis yang berbeda, tetapi yang paling menarik di antara semua itu adalah ketika melihat berbagai bahasa yang digunakan. Contohnya, jika seseorang berjalan ke suatu toko dan berbicara bahasa Katalan, apakah seseorang akan menjawab menggunakan bahasa Katalan atau mereka akan beralih dengan cara menjawab menggunakan bahasa Spanyol? Lalu, apa yang terjadi jika seseorang masuk ke dalam toko dan berbicara bahasa Spanyol? Apakah mereka akan membalas menggunakan bahasa Katalan? Apa yang terjadi jika seseorang masuk ke dalam toko dan berbicara bahasa Inggris di beberapa bagian katakana? Apakah mereka di sana akan mendapatkan balasan dalam beberapa bahasa Inggris atau tidak? Karena mereka cenderung memiliki banyak bahasa. Jadi, andai kata penutur bahasa itu merupakan kelompok yang homogen, baik dalam sisi etnis, status sosial, maupun lapangan pekerjaan, maka variasi bahasa itu tidak akan ada. Artinya, bahasa itu akan seragam, bahasa itu akan sama. Selanjutnya, variabel pembelajaran bahasa atau linguistik yang paling menarik yang melapisi disebut alih kode. Alih kode atau yang biasa disebut kode switching merupakan peristiwa peralihan dari suatu kode bahasa ke kode bahasa yang lain dalam satu peristiwa tutur atau dalam satu pembicaraan. Alih kode merupakan suatu proses ketika dalam suatu pembicaraan seseorang merubah dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Contohnya, ketika seseorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, di akhir pembicaraannya orang tersebut mengubah pembicaraannya ke dalam bahasa Inggris. Atau ketika seseorang sedang berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan di akhir pembicaraannya mereka mengubah menjadi bahasa Sunda. Atau ketika seseorang sedang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, di akhir pembicaraannya ia mengubah menjadi bahasa Jawa. Contoh dalam pembicaraan, ketika ada dua orang, yaitu A dan B.
A dan B awalnya mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Namun, di akhir percakapannya, A dan B mengubah pembicaraannya menjadi bahasa Sunda karena kebetulan A dan B merupakan orang Sunda asli atau orang Sunda yang berasal misalnya dari Cianjur, Garut, atau yang lainnya. Kemudian, kita dapat melihat variabel sosial yang berhubungan dengan permasalahan. Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Katalan? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Spanyol? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Sunda? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa Jawa? Mengapa seseorang memilih untuk berbicara menggunakan bahasa lain? Atau mengapa seseorang memilih untuk mencampur bahasa dengan cara tertentu? Linguistik sosial yang telah dilakukan di Amerika Serikat itu menyangkut jenis-jenis variasi. Maka, jenis-jenis variasi itu menjadi hal yang sangat penting di Amerika Serikat, dan di Inggris pun demikian. Jenis-jenis variasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Di sini kita dapat melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Maka kesimpulannya, kita dapat memilih jenis sosiolinguistik yang berbeda. Jadi, linguistik sosial yang sesuai dengan variabel linguistik merupakan hal yang terpenting bagi kita karena variabel sosial merupakan variabel yang menginformasikan masyarakat tempat kita tinggal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan setelah menonton video dari channel YouTube yang bernama Anthony Pim, yang mana video tersebut berdurasi 8 menit 42 detik. Mohon maaf apabila dalam video ini saya melakukan banyak kesalahan, baik dalam segi kata atau yang lainnya, karena manusia itu tidak luput dari yang namanya salah. Sebagaimana pepatah mengatakan, unjur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang membicarakan. Semoga video ini bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Cukup sekian dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.